Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Barakallahu fikum jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah taala. Di pagi kali ini kita akan mengkaji tentang salah satu kisah yang termuat di dalam surah Al-Kahfi, yakni kisah yang Allah Ta'ala suguhkan untuk kita di bagian yang kedua dari kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi, kisah tentang pemilik kebun. Maka di dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebutkan 4 cerita. Yang 4 cerita ini, antara 4 ini 2 dan 2, Allah Ta'ala tengah-tengahi tentang kisah sekelumit, yakni kisahnya iblis, kisahnya setan. Kenapa Allah jadikan kisahnya iblis ini berada di kisah yang di tengah? Sebagian ulama menuturkan hikmah di balik itu adalah bahwa di dalam surah Al-Kahfi ini 4 kisah memberikan potret untuk kita bagaimana kita mengamankan diri dari 4 fitnah. Di balik surah Al-Kahfi ada cerita tentang Ashabul Kahfi sendiri, yang itu adalah potret bagaimana kita mengamankan diri dari fitnah di dalam iman. Maksudnya apa? Orang ketika beriman kepada Allah itu akan diuji. Dan potret Ashabul Kahfi di dalam mempertahankan tauhidnya, mempertahankan imannya, mempertahankan ideologinya, mereka diuji dengan kekuasaan. Yang saat itu kekuasaan bertentangan dengan keimanan yang mereka miliki. Yang konon menurut sebagian riwayat Israiliyat, mereka hidup di masa raja yang kalau dalam bahasa Arab disebut namanya dengan ejaan Dikyanus. Raja Dikyanus ini punya keyakinan yang berbeda dengan Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua, karena memang mayoritas dalam iman itu kadang kita diuji apakah kita bisa bertahan di atas iman kita, manakala mayoritas bertentangan dengan nilai-nilai keimanan kita. Kemudian tantangan berikutnya adalah tantangan dari dalam, di mana saat menghadapi tantangan kekuasaan yang bertentangan dengan nilai iman, tantangan mayoritas yang bertentangan dengan nilai iman, kemudian diuji dari dalam sendiri. Kadang seseorang diliputi masuk keraguan-keraguan di dalamnya, apalagi dengan fitnah-fitnah dunia yang kadang lebih menggiurkan daripada berkomitmen dengan nilai-nilai keimanan. Nah, ini potret Ashabul Kahfi. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa Ashabul Kahfi ini adalah potret bagaimana cara kita mempertahankan iman dari fitnah yang mengancam, baik fitnah itu fitnah kekuasaan maupun fitnah mayoritas ataupun fitnah dari internal diri kita sendiri. Nah, setelah kisah yang kedua, Allah kisahkan tentang Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun, yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam ayat 32 dan berikutnya. Kisah pemilik 2 kebun yang menggambarkan tentang kekayaan yang besar. Berawal dari modal, ada 2 orang yang diceritakan di sini, yang satu solih, sementara yang satu dia sombong dengan kekayaannya. Konon riwayat Israiliyat. Apa maksudnya riwayat Israiliyat? Riwayat yang diambil dari orang-orang yang dulunya punya keilmuan, punya cerita
yang diambil dari Taurat maupun Injil ataupun riwayat dari kitab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sebagian mereka dulu memang mantan rabi. Ya, makanya contoh riwayat Israiliyat diambil dari Wahab bin Munabbah atau ada yang membacanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini adalah seorang ulama tabi'in. Sebelumnya dia adalah seorang mantan rabi Yahudi. Dia sangat paham sekali tentang Taurat. Maka ketika dia membaca Al-Quran, dia mendapatkan irisan-irisan dari apa yang dia baca sebelumnya, maka biasanya dia memberikan apa? Memberikan sebuah keterangan. Nah, ini disebut dengan riwayat Israiliyat. Tayyib, dan Nabi SAW sendiri pernah bersabda, hadithu an bani Israila wala haraj. Kalian boleh meriwayatkan riwayat Israiliyat ini dan tidak ada masalah. Cuma tetap bahwa riwayat Israiliyat ini ditimbang dengan 3 bagian. Kita membenarkan dan kita tidak mendustakan. Manakala riwayat tersebut tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam nas wahyu Al-Quran maupun nas hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, kita mendustakan ketika riwayat-riwayat tersebut bertentangan dengan apa? Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga adalah sikap kita absurd, tidak terlalu membenarkan dan tidak pula apa? Mendustakan. Karena memang tidak ada hubungannya dengan urusan halal haram, nggak ada hubungannya dengan urusan apa? Akidah. Nah, seperti tentang nama. Konon 2 orang yang diceritakan di bagian yang kedua dari cerita yang ada dalam surah Al-Kahfi ini, yang satu namanya adalah Barqus, kemudian yang satu lagi namanya Yahuda. Yang solih ini namanya Yahuda. Sementara yang sombong dengan hartanya ini Barqus. Tayyib. Nah, ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak disebutkan itu. Kenapa? Memang kalau kita salah satu cara Al-Quran di dalam bercerita itu tidak berfokus pada personifikasi. Supaya apa? Orang tidak salah di dalam mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Contoh begini. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan Fir'aun di zamannya Nabi Musa, Allah Ta'ala tidak kemudian berfokus tentang ini Fir'aun yang keberapa. Ya. Tayyib. Salah satu pelajarannya, kayak kita belajar sejarah, fokus tanggal, kemudian apa? Jumlah, nama orang, itu kan biasanya begitu. Yang kadang akhirnya apa? Karena sibuk menghafalkan ini, ya itu penting ketika penelusuran data dan jejak. Cuma kadang Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tidak berfokus pada itu, supaya orang mudah di dalam mengambil pelajarannya. Ya, makanya Allah menyinggung di dalam surah Al-Kahfi tentang orang-orang Yahudi yang notabene mereka adalah rabi-rabinya, meskipun surah Al-Kahfi ini adalah surah Makkiyah, dan kita paham bahwa Rasul di fase Mekah belum menghadapi entitas Yahudi, ya, belum menghadapi entitas Yahudi. Tapi sudah menyinggung tentang apa? Karakternya orang Yahudi, yang mereka berdebat tentang jumlah Ashabul Kahfi. Coba, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum, ya, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Jadi mereka justru tidak berbicara tentang esensi iman yang ada di dalam Ashabul Kahfi, esensi keajaiban Allah yang mendorong seseorang untuk mudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dalam cerita Ashabul Kahfi. Tapi perdebatannya tentang apa? Jumlah. Ini jumlahnya berapa? Ya, tayyib. Maka
Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sama ketika Allah Ta'ala bercerita tentang pemilik kebun, hatta ashabul kahfi, disebutkan namanya enggak Pak? Enggak disebutkan namanya. Ya, supaya kita fokus pada substansi pesan yang Allah inginkan di dalam cerita tersebut. Cerita tentang jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sambil menunggu slide ya. Tapi kalau nanti ada yang minta makalahnya, saya kasih insya Allah ya. Makalah tentang pelajaran dari dari kisah pemilik kebun. Tayyib. Makanya tadi saya sampaikan di dalam Riyadh Israiliyat disebutkan nama siapa pemilik kebun ini, meskipun itu bukan sesuatu yang pokok. Cuma keterangan ini paling tidak membantu kita untuk apa? Untuk mengingat tentang kisah tersebut. Bahwa konon menurut Riyadh Israiliyat ini dua pemilik kebun, yang satunya adalah sholih, yang satunya adalah yang dia lupa akan anugerah Allah Ta'ala. Karena apa? Kenikmatan yang besar yang Allah berikan dari kenikmatan dunia ini. Oleh karena itu sebagian ulama memberikan perumpamaan, dunia itu ibarat lautan yang berisikan air yang besar. Hati kita itu ibarat kapal atau perahu yang berada di bahtera tersebut. Maka ketika terjadi kebocoran, yang terjadi apa? Perahu tidak bisa berlayar, dia akan tenggelam di dalamnya. Tayyib, inilah tenggelamnya Barkus. Nah, supaya lebih mudah mengingat tadi ya. Jadi yang fajir, yang sombong ini adalah Barkus. Nah, sebagian yang menyebutkan nama tadi, dua nama tadi, Barkus dengan Yahuda, itu adalah kakak beradik. Kakak beradik. Mereka sama-sama mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dapat warisan kurang lebih kalau dikonversikan dengan dinar, karena para ulama menjelaskan pakai mata uang yang dulu mereka pakai dinar, itu kurang lebih 8.000 dinar. Berapa sekarang? 8.000 dinar, Pak. Hah? 8.000. Wow, lebih Pak, 8.000 dinar. Lebih 8.000 dinar. Bayangkan begini, zakat itu berapa dinar? 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan berapa? 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas 24 karat. Gimana 8.000 dinar? Ya, 85 gram emas 24 karat itu 20 dinar. Silakan yang pintar matematika, logikanya bermain di sini. Berarti 20 dinar itu sama dengan berapa tadi Pak? 85 gram emas 24 karat. Itulah nisab zakat kita. Ya. Tayyib. Mereka dapat warisan, dapat warisan 8.000 dinar. Dari warisan ini coba kita lihat perbandingan antara Yahuda dengan Barkus. Inilah yang nanti mempengaruhi kita cara pandang tentang kesuksesan. Siapa hakikat orang yang sukses? Ya. Antara orang yang cara berpikirnya adalah cara berpikir materialisme, dengan antara cara pandang orang yang berpikirnya itu didasari atas dasar keimanan. Inilah perbedaan antara siapa? Barkus dengan Yahuda. Di mana Barkus cara berpikirnya adalah cara berpikir materialisme. Inilah inti kesuksesan. Ya. Sementara Yahuda memandang inti kesuksesan dari latar belakang iman. Makanya sampai ada ulama
dari India, ulama kontemporer yang punya jasa besar. Salah satu inisiator untuk merintis Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah bersama Pak Nasir. Jadi Pak Nasir itu punya apa? Punya andil di dalam apa? Mendirikan Jamiah Islamiyah Munawwarah. Nah, bersama beberapa ulama-ulama dunia, salah satunya ada ulama India namanya Abul Hasan Ali An-Nadwi. Menulis refleksi tentang surah Al-Kahfi yang beliau kasih judul As-Sira Bainal Iman wal Madiyah Ta'ammulat min Suratil Kahfi. Beliau bentuk dalam kurang lebih ada sekitar 170-an halaman, ya, yang kalau diterjemahkan apa ya, pergulatan gitu Ustaz ya, pergulatan antara peradaban iman dengan peradaban materi, refleksi dari surah Al-Kahfi, ya. Tayyib. Nah, beliau menulis itu, yang salah satu di antara cerita di dalam surah Al-Kahfi itu menampakkan hal tersebut antara peradaban iman dengan peradaban materi. Maka subhanallah tadi ya, Barkus dengan modal 8.000 dinar tadi Pak ya, maka Allah ceritakan di ayat 32. Ya, silakan buka mushaf Al-Qur'an Pak, bagi yang megang mushaf Al-Qur'an. Allah ceritakan di ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kemudian dilanjutkan di ayat 33, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Tayyib. Cerita diawali tentang bagaimana Allah ceritakan kakaknya dulu ya. Allah ceritakan. Setelah Allah sebutkan cerita dua orang, yang pertama dimulai dari cerita kakaknya dulu. Coba Allah sebutkan ja'alna li ahadihima, aku buat untuk salah satu di antara dua orang ini jannataini, memiliki dua kebun min a'nab, dari anggur, wa hafafnahuma binakhlin, yang dikelilingi dengan apa? Pohon-pohon kurma. Wa ja'alna, dan aku buat bainahuma, antara anggur dengan kurma tadi, zar'a, ada sawahnya, ada ladangnya. Ya, saya deskripsikan begini Pak ya. Dan ini unik dari sisi teknologi ya. Teknik bercocok tanam. Dan Allah sebutkan. Coba ada anggur, kemudian ada apa? Dikelilingi wahafafnahuma, bentuk begini. Ini apa Pak? Kurma ya. Taib, dikelilingi dengan pagar berupa apa? Pagarnya alami. Pagarnya adalah apa? Pohon kurma. Kemudian masih ada apa? Zar'a. Ya kayak kita sawah lah. Ima kalau di kita sawahnya apa? Padi. Ya. Coba. Ini secara teori bercocok tanam, dan memang Allah sebutkan demikian dalam urutan ya, struktur bercocok tanamnya begini. Maka subhanallah, pohon kurma yang menjadi pagar alaminya, yang bisa melindungi tanaman yang di dalam dari apa? Terpaan angin kencang. Bapak yang dulu pernah bercocok tanam sawah gitulah, kalau mamanya dengan dikelilingi tanggul besar di sekelilingnya, biasanya apa? Ada pohon-pohon besar yang menjadi pagarnya. Kemudian di samping pohon itu kemudian apa? Kita bisa tanam sayur mayur, ada gedang buah-buah. Kemudian di tengahnya apa? Sawah padi begitu ya. Coba kita deskripsikan gambarannya seperti itu. Tayyib. Dan dari setnya aja kita dari cerita Al-Quran bisa mengambil, coba
belajar dari cara Allah bercerita tentang struktur kebun yang dimiliki oleh siapa? Oleh Barkus yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada Barkus. Ini strukturnya, ini deskripsinya saja, deskripsi gambarnya sesuai dengan urutan yang Allah sebutkan. Makanya disebutkan yang pertama apa? Allah sebutkan yang pertama kebun anggur, a'nab. Setelah itu anggur itu dikelilingi oleh pohon kurma. Baru kemudian antara keduanya apa? Zar'a, ada sawah. Ini yang dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Barkus. Ya. Seakan-akan ilusi kesempurnaan duniawi begini ya. Aset maksimal 2 kebun anggur lebat yang dikelilingi pelindung alami berupa pohon kurma disertai dengan apa? Tanaman lainnya, ada sawahnya. Tayyib. Produktivitasnya 100%. Yang itu disebutkan di ayat berikutnya. Ayat berapa? 33. Walam tadlim minhu syai'an. Panen terus, Pak. Tidak kurang sedikit pun. Baik. Dan ini bentuk ujian. Makanya subhanallah Allah sebutkan beberapa kali tentang dunia sebagai ujian. Dan di Muqaddimah sebelum Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, kalau kita baca di hari Jumat surah Al-Kahfi ini ada firman Allah Ta'ala ya, di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-7 Allah berfirman apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinah linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Aku jadikan apa yang ada di atas bumi itu sebagai apa? Perhiasan. Kelihatan indah, menarik. Kalau Rasul menggambarkan ad-dunya khulwatun mustakhdiratun. Dunia itu manis, ijo royo-royo. Ya. Fattaqud dunya, maka berhati-hatilah kamu terhadap dunia. Kemudian wattaqun nisa, dan berhati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fit nisa. Karena fitnah pertama di Bani Israel itu ada di wanita. Indah tadi ya. Tapi bukan berarti kita enggak mencari dunia. Jangan salah memaknai zuhud. Nabi Sulaiman itu zuhud. Zuhud itu enggak harus apa? Bajunya compang-camping. Zuhud itu bukan berarti enggak kerja kemudian hidupnya di masjid saja. Khalwat untuk ibadah. Bahkan Imam Ahmad pernah mengingatkan orang yang salah memahami di dalam makna zuhud tadi. Makanya Imam Ahmad ketika menulis tentang bab zuhud itu justru beliau mencantumkan di dalamnya tentang apa? Jual beli. Ya. Hadis tentang jual beli. Tapi barakallahu fikum, kita kembali kepada cerita ini. Maka subhanallah punya aset yang maksimal. Modalnya berapa tadi? 8.000 dinar. Modalnya 8.000 dinar. Tayyib. Dan kekayaan ini adalah simbol berkumpulnya segala sebab kemudahan. Ujian utamanya bukan terletak pada wujud hartanya, melainkan pada respon hati pemiliknya kepada puncak kemakmuran. Jadi intinya bukan masalah kekayaannya, tapi bagaimana merespon hatinya. Maka Allah ceritakan respon hatinya. Ya. Coba Allah ceritakan di ayat 35 dan ayat 36 dan berikutnya. Bagaimana sikap Barkus di dalam menyikapi modal 8.000 dinar yang kemudian berubah menjadi kebun. Kebun itu kemudian berjalan dengan baik, sukses di dalam bercocok tanamnya. Maka Barkus ketika bertemu dengan saudaranya siapa? Yahuda. Maka Allah ceritakan, Barkus berkata kepada Yahuda di ayat ke-5, wa dakhala jannatahu. Dimulai dari ayat 34 dulu ya, 34. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wa qala li
Wa kana lahu thamar. Dia punya kekayaan berupa kebun tadi ya, yang terdiri dari ada ladangnya, ada pagar alaminya yang kokoh berupa pohon kurma, dan ada apa? Buah-buahannya. Tayyib. Faqala li sahibi, maka Barkus mengatakan kepada temannya yang konon riwayat Islam menyebutkan adiknya, ya Yahuda tadi. Wa huwa yuhawiruh, dan dia bercakap-cakap dengannya. Ana aktaru minka mala, aku lebih banyak harta darimu. Wa a'azzu nafara, dan aku lebih banyak pengikut. Anak buahnya banyak. Coba ini sukses. Pabriknya berapa? Seorang CEO dari modal yang sama jadi CEO, punya pabrik besar. Anak buahnya sampai apa? Ribuan. Ya. Tayyib. Nah, kadang orang tertipu dengan hal ini. Tayyib. Kemudian wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Maka saat dia masuk kebunnya, dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia katakan ma adhun, menurutku anta bidahadi abada. Menurutku kekayaanku ini tidak akan punah, tidak akan binasa selama-lamanya. Saya ini kaya sampai berapa? Hartanya bisa berapa turunan? 7 turunan biasanya dalam istilah kita ya. Dan enggak akan habis. Ini kesombongannya. Tayyib. Lebih parahnya lagi berikutnya. Jadi ketika dunia itu sudah masuk ke dalam hatinya, sampai kemudian dunia itu membuat dirinya lupa untuk berjalan menuju negeri yang jauh, akhirat. Maka inilah pelajaran bahwa jangan cintai dunia itu berlebihan. Maka sampai Rasul pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, yang memang nanti Abdullah bin Umar ini usianya panjang. Dan Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang masih muda saat hidup bersama Rasul. Ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW meninggal dunia, Abdullah bin Umar ini dalam ceritanya penulis kitab Usudul Ghabah Ibnul Athir, itu usianya kurang lebih 20 tahun. Ya. Dan nanti usianya panjang untuk Umar ini. Ya. Maka Rasul ngasih nasihat apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kamu hidup di dunia itu seakan kamu itu menjadi apa? Orang asing. Saya orang asing umpamanya tinggal di Amerika contoh. Kan selalu diri saya tertaut dengan apa? Tanah air saya. Pengennya pulang. Mau nanti kalau saya sudah dapat bekal yang pas, pengennya saya apa? Pulang. Bukan malah apa? Lupa daratan, akhirnya apa? Wah, sudah enak di sini, ngapain apa? Balik gitu ya. Itu orang asing, filosofinya begitu. Rasul memberikan filosofi hidup di dunia yang pertama apa? Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Filosofi yang kedua, itu grade-nya lebih tinggi lagi. Au abiru sabilin, atau seorang yang sekedar lewat, mampir, musafir yang mampir, yang di dalam riwayat yang lain Rasul menyebutkan dengan apa? Mali walid dunya illa kama tali abiri sabilin istadhalla tahta dhilli syajaratin thumma. Tidaklah permisalan diriku dengan perumpamaan diriku dengan kehidupan dunia itu seperti orang yang sedang safar, kemudian saat lelah dia butuh istirahat di bawah teduh pohon. Kan enggak mungkin. Sudah di sini saja sampai sehidup sematinya apa? Hidup istirahat di bawah pohon tersebut. Tapi apa? Dia punya tujuan. Dia harus melanjutkan perjalanan. Lah ini filosofi ketika hidup di dunia.
Cuma kadang, makanya tadi ada mukadimah di ayat yang ke-7 dalam surah Al-Kahfi. Zinatud dunya, perhiasan dunia yang Allah suguhkan di hadapan kita, kadang membuat mata dohir kita itu tertarik. Sehingga kita lupa apa? Tempat pulang. Seakan-akan kiamat gak tegak. Inilah hatinya siapa? Barkus. Sudah nggak ada kiamat lagi. Hidup itu cuma selesai di apa? Di dunia. Dia habiskan semua waktunya, semua hidupnya hanya berpikir tentang urusan dunia. Nggak ada sama sekali berpikir tentang akhirat. Ya, ini gambaran kadang relate dengan kehidupan kita. Orang ketika dunianya sudah subhanallah menghujam tinggi di dalam hati seseorang, subhanallah, dia pikirannya, hatinya, waktunya dia hambakan untuk dunia, nggak ada sama sekali untuk Allah azza wa jalla. Waktu sholat dia gunakan untuk ngitung-ngitung, ya, waktu subhanallah urusannya dunia saja. Jadi untuk melihat dengan mata batinnya untuk akhirat jauh. Makanya kenapa? Sampai Abul Hasan Ali An-Nadwi mengatakan, apa korelasi fadilah surah Al-Kahfi yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang membaca surah Al-Kahfi itu kan Allah jaga dari fitnah Dajjal. Dan Dajjal itu disimbolkan dengan apa, Pak? Al-A'war, buta sebelah. Buta sebelah. Sebagian yang memberikan keterangan kenapa Dajjal itu buta sebelah, ya, karena memang Dajjal itu karakternya mengkelabui. Orang kalau bohong biasanya pakai isyarat atau begini, matanya apa, dia apa, pejemin sebelah. Tapi unik, ini menurut saya apa yang disampaikan oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi, korelasi antara fadilah membaca surah Al-Kahfi, Allah amankan dari fitnah Dajjal, yang kalau kita pikir, loh, munculnya Dajjal sesuai dengan khobarnya Rasulullah SAW, keluarnya itu kan ketika sudah 10 tanda-tanda besar akhir zaman itu sudah keluar. Terus apa korelasinya? Fadilah ini untuk kita yang baca surah Al-Kahfi. Taib. Maka menarik apa yang disampaikan oleh Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Korelasinya adalah Dajjal itu nanti di akhir zaman akan membuat mata batin seseorang itu apa? Mati. Yang hidup cuma kasat matanya aja. Dan itulah relate. Ini sangat relate menurut saya apa yang beliau sampaikan. Seperti cerita Barkus tadi. Mata batinnya dibuat mati berpikir tentang Allah. Berpikir tentang akhirat. Makanya cara menyikapi dunia itu kita harus paham. Kenapa Allah namakan dunia itu sebagai dunia? Kan tidak mungkin bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sangat relate sekali dengan apa? Makna yang terkandung di dalamnya. Makanya kita harus paham kenapa dunia itu dalam bahasa Arab, dunia yang kita hidup sekarang ini dinamakan dunia. Para ulama menyebutkan yang pertama adalah karena apa? Lifanaiha, karena fananya. Dan waktunya berjalan sangat apa? Cepat sekali. Ya, waktunya sangat cepat sekali. Maka di dunia ini waktunya cuma sebentar. Apalagi kita umatnya Rasulullah yang cuma dikasih jatah umur berapa rata-rata? 60 tahun atau 70 tahun. Dan kita syukur. Jadi umatnya Rasulullah tidak seperti umat sebelum Rasulullah yang usianya sampai apa? Ada 300 tahun. Ya. Nabi Nuh sendiri usianya Ibnu Katsir menyebutkan 1700 tahun. Ya, dakwahnya 950 tahun. Tapi kalau menurut ulama Irak yang tinggal di Yaman, Dr. Abdul Karim Zaidan, beliau katakan yang berusia seperti Nabi Nuh cuma Nabi Nuh saja. Ya, dakwah 950 tahun itu lintas generasi. Bagaimana Nabi Nuh mengalami lintas generasi,
dan selalu mendapatkan penolakan besar. Ini menurut beliau. Ini beberapa versi. Dan kita ini usia pendek, kita syukur. Kenapa? Subhanallah. Umat dulu usianya panjang, amalnya berat. Kita apa? Pendek, amalnya juga sama, dulu juga sholat, kita juga apa? Sholat. Tapi apa? Secara nilai kita lebih utama. Bapak itu kalau mamanya nyekolahkan anak itu kadang mikir, kok nggak selesai gitu kalau panjang kan. Apalagi kalau kita ukur usia 1700 tahun, anak kuliah 700 tahun ini gimana Pak? Stres kita ya. Kita 60 tahun. Ya, waktunya pendek. Ya. Dunia itu kita harus pandang. Dunia itu pendek. Di sisi lain kita nggak tahu jatah kita itu apakah kemudian bisa dapat 60 tahun, 70 tahun. Sifatnya sekret. Kita harus pahami dunia itu. Kemudian yang kedua, sumiyatid dunya, dinamakan dunia lidana atiha, karena kotornya, buruknya. Makanya Umar memberikan deskripsi. Ketika beliau jalan, melihat tumpukan-tumpukan sampah. Maka kemudian orang-orang yang bersamai Umar saat itu nutup hidungnya. Nutup hidungnya. Maka kata Umar, dunia itu lebih busuk aromanya daripada apa? Daripada sampah ini. Umar menggambarkan begitu. Lah, orang baru sadar tentang nilai tadi. Kualitas dunia dengan penggambaran Umar itu kapan? Nanti kalau Bapak sudah masuk surga. Kalau sekarang susah, kecuali memang hatinya sudah apa? Tajam menembus apa? Keimanan terhadap akhirat itu tinggi. Tayyib. Nah, itu pandangi dunia itu. Nah, kita kembali pada cerita bagus tadi ya. Maka coba kecintaan Barkus yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan dunianya ya tadi ya, dengan teknik kebunnya yang begitu luar biasa, itu membuat dirinya lupa. Sampai di ayat 36 dia katakan, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Aku kira kiamat tidak akan apa? Tegak. Loh, apakah dia tidak punya keimanan terhadap apa? Kiamat, maksudnya tidak punya ilmu bahwa kiamat itu pasti ada. Bukan itu. Karena bapaknya diceritakan, bapaknya kedua ini, kalau kita baca beberapa keterangan riwayat Israiliyat, bapaknya itu orang solih, pengikut ajarannya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bapaknya itu orang solih, orang beriman. Baik. Cuma terlenanya akan dunia tadi. Baik. Wala irruditu ila rabbi. Maka kalimat yang kedua menggambarkan, kalaupun nanti aku kembali kepada Rabbku, mati dan ada hidup setelah apa? Kematian, coba dia klaim, la ajidanna khairam minha munqalaba. Aku akan mendapatkan lebih baik daripada apa? Dari ini. Jadi salah pandang tentang cintanya Allah. Allah itu suka, Allah itu sayang sama saya. Itu ukurannya adalah ukuran materi. Jadi orang mandang, loh, kalau hidup saya makmur, dunianya, semua kemauan-kemauan saya itu apa? Dikasih. Oh, berarti Allah sayang sama saya. Tayyibarakallah. Cara menggambarkan demikian. Sehingga dia memandang nanti di akhirat akan jauh lebih daripada ini. Tayyib. Nah, baru kemudian di ayat berikutnya bercerita tentang nasihat adiknya. Ya, nasihat adiknya. Tayyib. Di nasihat adiknya, siapa tadi? Kalau riwayat Israiliyat, ini jangan dipastikan namanya. Riwayat Israiliyat kadang kita tidak terlalu mendustakan dan tidak terlalu membenarkan, apalagi tentang nama. Adiknya namanya Yahuda. Yahuda sama, dia dapat modal 8.000 tapi tidak nampak. Jadi kalau saya gambarkan sekarang, punya pabrik besar, punya tanaman besar, punya usaha yang besar. Ia punya pekerjaan, Yahuda punya pekerjaan. Tapi 8.000 ini dia gunakan untuk nanam demi negeri akhirat. Dia gunakan
ya dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah. Apa yang pernah menjadi tradisi bapaknya, ya, di mana bapaknya tidak melupakan orang-orang du'afa, dia laksanakan itu. Yang dalam cara pandang Barkus tadi, apa namanya, menghardik adiknya. Kamu ini bodoh, dikasih modal 8.000 apa? Nggak menghasilkan, nggak berubah jadi apa? Kekayaan yang besar seperti dia, malah apa? Diperhatikan orang-orang du'afa itu, ya. Ini siapa? Yahuda. Maka Yahuda mengatakan, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Tapi nanti Bapak jangan terjemahkan, maka Yahuda mengatakan, saya ini cuma untuk mendekatkan supaya namanya ini apa? Lebih dekat. Maka temannya mengatakan kepadanya, kalau kita ambil riwayat Israiliyat, maka Yahuda mengatakan kepada Barkus, wa huwa yuhawiruh, yang sedang bercakap-cakap dengannya, akafarta billadzi khalaqak? Apakah kamu kufur terhadap zat yang menciptakan dirimu? Min turabin, dari tanah, thumma min nutfatin, karena manusia diciptakan dari mana? Dari tanah. Kemudian berikutnya setelah Nabi Adam, min nutfatin, diciptakan dari apa? Nutfah, sperma. Thumma sawwaka rajula. Kemudian Allah buat kamu menjadi orang, gitu ya. Sekarang kamu sudah jadi orang. Ini cara yang asik untuk mengingatkan orang, jangan lupa terhadap apa? Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diksi orang ketika ada orang, apa namanya, orang yang terlunta-lunta, dia nggak punya apa-apa, setelah diambil, dididik jadi orang yang secara duniawi maju sukses. Kemudian kalau ketemu sama orang yang punya jasa untuk apa? Membuat dirinya jadi sukses, itu tidak nyapa sama sekali, bahkan lupa. Maka biasanya apa yang diucapkan sama orang yang punya peran di dalam menjadi sebab kesuksesannya? Dulu kamu itu nggak punya apa-apa, giliran sukses, gitu kan. Maka ini diksi yang subhanallah sebenarnya selaras dengan apa? Pembicaraan sehari-hari kita. Allah ingatkan melalui apa? Lidahnya Yahuda ini. Loh, apa kamu lupa? Dulu kamu itu bukan siapa-siapa. Manusia itu aslinya cuma sperma. Sperma itu cuma kayak apa sih? Giliran sudah jadi manusia, dikasih kecerdasan sama Allah, lupa sama Allah. Loh, apakah Barkus ini kekufurannya dalam bentuk apa, Pak? Makanya ini Barkus, kekufurannya, kesyirikannya itu bukan kesyirikan dalam bentuk apa? Dia sujud pada berhala, tidak, Pak. Makanya Pak, kesyirikan Barkus, kekufurannya dalam bentuk apa? Menuhankan asbab. Kan kadang terjadi pada diri kita. Orang setelah dikasih anugerah, kelapangan dan kekayaan oleh Allah Ta'ala, datang, Pak, harta Bapak sudah mencapai nisabnya, sudah wajib zakat. Setelah dihitung, zakatnya ternyata berapa? Sampai berapa M contoh. Kadang muncul resistensi. Saya yang berkeringat bersusah payah, siang hari kerja, malam mikir apa, tiba-tiba apa? Nah, subhanallah. Orang menisbatkan bahwa kesuksesan yang dia dapatkan itu apa? Karena kecerdasannya, karena jeripayahnya, karena keringatnya. Lah itu nggak ubahnya seperti cerita dalam surah Al-Qasas, siapa? Qarun ketika didatangi teman-temannya yang dulu pernah sama-sama belajar sama Nabi Musa alaihissalam, dinasehati tentang hakikat dunia itu seperti apa. Apa jawaban Qarun yang diceritakan dalam surah Al-Qasas? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua ini itu karena kecerdasanku, karena ilmu yang aku miliki. Dia tahu bagaimana apa? Bagaimana mengeluarkan emas dari tambang bumi. Lupa bahwa yang ngasih sebab itu siapa? Allah. Dan yang menentukan hasil itu juga siapa?
Allah. Inilah bentuk kesyirikan siapa? Barkus, menuhankan sebab, tidak menisbatkan bahwa kesuksesannya itu karena apa? Allah. Makanya nanti ya Pak, saya agak lompat di sini Pak. Salah satu nasihatnya di ayat 39. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ini loh kalau kita di hadapan, kita diuji dengan kesuksesan dunia. Kita ucapkan apa? Masya Allah. Saya jadi sukses itu karena apa? Allah yang punya masyiah. Atas pilihan Allah, atas kehendaknya Allah. Kalau Allah tidak menentukan itu, ya saya tetap biasa-biasa aja. Makanya inilah pelajaran yang diberikan Rasulullah pada anak muda di zamannya. Abdullah bin Abbas saat dibonceng, maka nasihatnya Rasulullah selalu kepada Abdullah bin Abbas apa? Di situ ada riwayat yang hadis panjang, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah akan menjagamu. Kemudian di antara nasihatnya apa? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau kita terjemahkan sesuai dengan makna cerita ini, ketahuilah nasihat Rasul. Seandainya seluruh umat orang, jadi bos-bos berkumpul bersama untuk membuatmu sukses duniawi, tapi kalau Allah tidak ketok palu, kamu sukses, ya kamu tidak akan sukses. Ini akidah yang harus kita tanamkan pada diri anak kita. Dan itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Supaya nanti tidak muncul orang-orang yang berpikir materialisme tadi. Lupa kepada Allah. Hatinya cuma apa? Sukses duniawi itu karena apa? Karena saya. Dan inilah kesombongan Amerika. Kami yang paling cerdas. Maka kamilah yang berhak untuk mengelola emas di sini, minyak di sini. Kami yang punya teknologinya. Maka tidak akan pernah habis. Dan ini justru yang terjadi apa? Merusak, menjajah dan lain sebagainya. Taib. Inilah materialisme. Taib jamaah sekalian dirahmati Allah. Maka di sini ya. Jadi wajah kesyirikan. Di sini bukan bargus itu syirik nyembah apa? Berhala batu itu tidak. Tapi menuhankan apa tadi? Sebab kecerdasannya, kecanggihannya dalam membentuk tadi apa? Kebunnya itu begini, sampai kekayaannya ngalir terus, punya anak buah banyak, ya, dan menjadi apa? Menjadi orang yang populer dengan kekayaan. Kan sekarang apa? Training, tip kesuksesan itu lebih banyak biasanya pesertanya sampai berapa? Tapi kalau kesuksesan akhirat yang ikut cuma berapa? Berapa gelintir? Cara pandang ini ya. Saya rasa sampai sini saya nggak mau panjang. Nanti akan kita lanjutkan tentang kisah pemilik dua kebun ini ya. Supaya kita baca surah Al-Kahfi, ketika baca kisah ini relate, ya Allah. Kadang dalam harta yang sedikit saja, harta sedikit, saat itu kemudian ada tuntutan amal solih. Oh, ini saya sudah dagang seharian itu karena saya kok. Lupa. Kamu dapat berapapun itu atas ketuk palu Allah Ta'ala, rizki ini memang untukmu. Bukan semata karena apa? Jerih payahmu. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah, kalau ada yang mau tanya silakan. Enggak ada Pak ya. Biasanya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Pak Ustadz, doa apa yang mesti kita dawamkan dan bagaimana cara diri menyikapi dunia yang menggiurkan dan sangat menggoda ini agar kita selamat dari fitnah Dajjal. Ya. Tayyib. Pertama, di dalam surah Al-Kahfi itu doanya Ashabul Kahfi itu indah sekali. Kan ada doa, id awal fityatu ilal kahfi faqalu
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa, tapi juga ada nasihat menarik. Coba mereka minta atina min ladunka rahmah. Didahulukan minta rahmat dulu. Padahal saat itu Ashabul Kahfi dalam kondisi darurat butuh solusi. Mereka dikejar-kejar, mereka butuh solusi. Taib, maka doa mereka mendahulukan apa? Atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan dari anugerahmu, dari sisimu rahmat untuk kami. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baru guidance-nya. Solusinya gimana? Arahannya gimana? Petunjuknya gimana? Ya? Nah, doa ini bisa dipakai di antaranya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Oleh karena itu, di masa terjadinya pemurtadan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan di zamannya Abu Bakar masif sekali. Orang Arab itu kemudian sebagian orang mengatakan ngamalkan syariat itu kalau Rasulullah masih hidup. Sekarang kita nggak perlu taat kepada apa? Pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali kepada apa? Fanatik kebangsaan Arabnya. Sebagian ya dari suku-suku Arab keluar. Mereka nggak mau zakat. Zakat kan di zamannya Rasul saja gitu. Maka Abu Bakar itu selalu berdoa kepada Allah, membaca ayat ini di antaranya. Jadi cara pandang, kan Dajjal itu apa? Mengelabui seseorang dengan cara berpikirnya seakan-akan itu benar, padahal itu apa? Itu batil. Jadi Dajjal itu, makanya simbol matanya ada juga keterangan, karena matanya mengelabui apa? Kenapa disebutkan Dajjal itu disimbolkan dengan buta sebelah? Maka disebutkan karena dia menipu. Inilah bedanya ya Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih siapa? Isa. Isa menunjukkan kebenaran, sementara apa? Dajjal menunjukkan kedustaan, tapi kelihatan seakan-akan benar. Tayyib. Maka Dajjal itu membuat seseorang melihat kebatilan itu jadi hak, dan hak itu menjadi apa? Batil. Dan itu fitnah Dajjal. Makanya sampai disebutkan, salah kasih contoh riwayat yang menyebutkan Dajjal nanti di akhir zaman itu bekerja sama dengan setan. Seorang dibawa ke kuburan bapaknya atau ke kuburan ibunya. Kemudian Dajjal menunjukkan jarinya ke kuburan tersebut, sehingga kemudian kuburan itu terbelah. Maka muncullah sosok bapaknya atau di kuburan ibunya sosok ibunya. Kemudian sok ngasih nasihat. Nah, dia itu Tuhanmu. Dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan. Aku itu lebih sayang kepadamu. Aku itu lebih berpengalaman darimu. Ikutilah dia. Padahal sebenarnya yang bangkit itu bukan bapaknya. Siapa? Matanya disihir oleh siapa? Oleh setan. Ya. Tayyib. Mengelabui itu. Ya. Ini kalau fitnah nyatanya nanti di akhir zaman. Dan dalam kitab At-Tadhkirah disebutkan orang nanti ketika mau meninggal dunia, maka setan itu akan datang dengan menampakkan wajah orang yang sangat dekat, yang punya hubungan cinta, hubungan kasih sayang. Nampak dengan wajah apa? Bapaknya atau ibunya ngasih nasihat. Maka nampak dengan wajah ibunya, nak, perutku ini pernah susah payah mengandungmu. Aku menyusuimu sampai aku bergadang dan aku lelah. Aku itu yang paling sayang, peduli denganmu. Menurutku, agama yang benar, jalan hidup yang benar itu adalah jalan Nasrani. Maka jadilah kamu orang Nasrani. Itu salah satu. Padahal yang menampilkan itu siapa? Setan. Itu bukan wajah bapaknya, itu bukan siapa? Ibunya. Itu adalah setan. Ya, dalam kitab At-Tadhkirahnya Al-Imam Al-Qurtubi, Abu Umar Al-Qurtubi, beliau menyebutkan riwayat tersebut. Lah, maka salah satu doa tadi ya,
Abu Bakar yang banyak dalam sholatnya diantaranya membaca doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan di dalam surah Ali Imran juga beliau baca juga di dalam riwayat di rakaat, kalau rakaatnya 4, maka di rakaat keempat, rakaat ketiga dan rakaat keempat beliau baca apa? Baca ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gitu ya. Dan doa dari fitnah dajjal di ujung sholat itu kan kita ada kan, Pak? Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnatul mamat diantaranya disebutkan tadi sebagaimana menurut pendapat Imam Qurtubi, fitnatul mamat itu salah satunya tadi, di mana setan itu akan berusaha menipu seseorang supaya dia tidak meninggal sebagai muslim. Nah, contohnya tadi tampil dengan apa? Wajah sosok bapaknya atau sosok ibunya yang merusak akidahnya. Ya, menjelang kematiannya. Makanya Rasul pernah berdoa begini sebelum kematiannya. Allahumma inni a'udzubika ayyatahabbatani asyaitanu indal maut. Kalau diterjemahkan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau digelincirkan oleh setan menjelang kematian. Ya, menjelang kematian. Baik. Allahu a'lam bishawab ya. Itu mungkin doanya, dan banyak minta petunjuk melalui surah Al-Kahfi ini, ya Ibu ya. Karena fadilahnya tadi Allah akan amankan dari fitnah dajjal, karena memang substansinya nanti ngarah ke sana, Pak. Substansinya ngarah ke sana. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.